Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Yulita. Saya dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5 tentang masa kerajaan Islam. Masa kerajaan Islam. Pada masa kerajaan Islam berkembang sangat pesat dan mencapai kesuksesan dalam segala bidang. Masa tersebut dijuluki dengan The Golden Age of Islam atau masa kejayaan Islam. Perkembangan Islam pada masa kejayaan sebagian besar dicapai pada masa dua kerajaan besar, yaitu Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode besar, yaitu yang pertama periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua yaitu periode pertengahan terjadi pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga yaitu periode modern pada 1800 sampai seterusnya. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, bidang sosial, dan bidang militer. Perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, bidang sosial, dan bidang militer. Kemajuan Islam pada Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal dapat terjadi karena adanya antara lain yang pertama adanya konsistensi dan istiqomah umat Islam pada ajaran Islam. Yang kedua, ajakan Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga yaitu Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternal yang terjadi antara lain yang pertama yaitu terjadinya asimilasi dalam berbagai bidang. Yang kedua, gerakan terjemahan pada masa periode klasik, usaha melakukan penerjemah kitab-kitab asing dilakukan dengan sangat giat. Yang ketiga yaitu semangat umat Islam dari berbagai penjuru dunia dalam menuntut ilmu. Selain itu, faktor internal dan eksternal, kejayaan Islam disebabkan oleh adanya gerakan ilmiah. Apa itu namanya gerakan ilmiah? Dari para ulama yang ada pada periode klasik tersebut. Antara lain, yang pertama yaitu melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Yang kedua, melaksanakan isi hadis. Yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan berihtijat. Yang keempat yaitu ulama yang berdiri sendiri menolak menjadi pegawai pemerintah. Dari gerakan tersebut muncullah tokoh Islam yang memiliki semangat berihtijat dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Di antaranya yaitu pertama, ilmu filsafat. Ilmu filsafat memiliki beberapa tokoh. Yang pertama adalah Al-Kindi, yang kedua Al-Farabi, yang ketiga Ibnu Bajjah, 4 Ibnu Tufail, 5 Ibnu Sina, 6 Al-Ghazali, dan yang ketujuh Ibnu Rusyad. Selain itu ada bidang kedokteran. Ada beberapa tokoh. Yang pertama adalah Jabir bin Hayyan, 2 Hurain bin Ishaq, yang ketiga Tabib bin Qurra, yang keempat Ar-Razi atau Razis. Yang ketiga ada bidang matematika. Ada 2 tokoh. Yang pertama Umar Al-Faruqan dan yang kedua Al-Khawarizmi. Yang keempat ada bidang astronomi.
ada Al-Farazi, yang kedua Al-Ghattani atau Al-Bertagnius, yang ketiga Abul Wafa, dan yang keempat Al-Farhoni. Dan yang kelima ada bidang seni ukir. Ada cuma satu tokoh yaitu Badr dan Taif. Yang keenam ada ilmu tafsir. Tokohnya yaitu Ibnu Jafir At-Tabari, yang kedua Ibnu At-Tahiyah Al-Andalusi, yang ketiga As-Suda Muqatil bin Sulaiman, yang keempat Muhammad bin Ishaq. Yang ketujuh adalah ilmu hadis. Ada Imam Bukhari, dua Imam Muslim, yang ketiga Ibnu Majah, yang keempat Abu Daud, dan yang kelima At-Tirmizi. Selanjutnya yaitu meneladah perilaku terpuji tokoh-tokoh masa kejayaan Islam. Yang pertama yaitu hidup rukun. Tokoh-tokoh pada masa kerajaan Islam memiliki perbedaan dalam berbagai aspek seperti perbedaan intelektual atau pemikiran. Tetapi mereka tetap hidup rukun. Perilaku rukun tersebut dapat kita atau kalian terapkan di lingkungan masyarakat, seperti tidak membuat kegaduhan di saat tetangga sedang beristirahat. Selain itu dapat kita terapkan di lingkungan sekolah seperti bertegur sapa dengan teman. Yang kedua ada berperilaku kompetitif. Berperilaku kompetitif artinya gemar berkompetensi dalam kebaikan. Maksudnya seperti apa? Yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Para tokoh kejayaan Islam berlomba-lomba dalam berkarya dengan cara yang baik. Kita dapat mencontohkan dengan cara mencetak prestasi dalam pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga adalah berusaha bersungguh-sungguh. Para tokoh masa kejayaan Islam bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Perilaku tersebut dapat kita teladani dengan belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Yang keempat adalah bertanggung jawab. Tanggung jawab merupakan perilaku menjalankan semua kewajiban. Para tokoh masa kejayaan Islam bertanggung jawab dalam mengembangkan keilmuan. Mereka mengembangkan keilmuan bagi umat Islam dengan tanpa pamrih. Kita dapat mencontohkan dengan cara melakukan kewajiban-kewajiban kita seperti seorang siswa, dan kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, belajar, bersekolah, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah perilaku zuhud. Zuhud merupakan perilaku menjauhi keduniawian. Seperti apa perilaku zuhud tersebut? Yang dicontohkan oleh para ulama terlibat perilakunya dalam kesehariannya. Para ulama itu hidup dengan sangat sederhana. Perilaku tersebut dapat kita teladani dengan cara menyisihkan sebagian uang untuk menabung, tidak melebihkan perhiasan atau memakai perhiasan emas dan sebagainya, mengambil makanan secukupnya, dan menggunakan alat tulis sesuai kebutuhan. Terima kasih yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan dalam bab 5 ini, yaitu masa kerajaan Islam. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.